adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, nggak terasa ya, kalau minggu ini adalah minggu ke-7 kita beribadah secara online. Kita ibadah bertatap muka secara online, kita ibadah di rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Udah lama banget kita semua nggak ketemu. Lause berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Adik-adik semua pasti sudah sangat rindu bukan untuk ibadah di rumah Tuhan seperti yang dulu lagi. Kita bisa bernyanyi, bermain dengan teman-teman, belajar firman Tuhan, dan juga ketemu dengan lause-lause seperti yang lalu. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita semua, lause dan adik-adik semua harus selalu berdoa kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap ada kesempatan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menolong kita sehingga wabah COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita semua, adik-adik, lause, dan juga seluruh orang tua kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan seperti yang dulu lagi. Adik-adik semua, pada pagi hari ini kita beribadah lagi kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik semua udah pada bangun kan? Atau jangan-jangan masih pada tidur lagi? Atau saat ini adik-adik lagi sambil makan atau sambil nonton film? Wah, nggak boleh gitu ya adik-adik. Kalau lagi ibadah sama Tuhan, biarpun secara online ibadahnya di rumah, tetapi kita tetap harus mempersiapkan diri kita, memberi diri kita yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Kita nggak boleh ibadah sambil nonton, kita nggak boleh ibadah sambil main HP, kita nggak boleh ibadah sambil tidur-tiduran, apalagi sambil ngorok, nggak boleh adik-adik. Kita harus ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita duduk manis, kita dengan sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Nah, yuk semua sekarang lose aja kita semua untuk boleh bernyanyi satu lagu, Bapa ku datang padamu. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita menaikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur atas kasih anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Bapa ku datang padamu. Atas kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada adik-adik dan kepada kita semua. Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan biarpun secara online. Kami mohon kepada Tuhan supaya Engkau boleh menolong kami sehingga setiap kami boleh dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati Lause yang akan mengajar kami dan Engkau pimpin setiap kami yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, tadi kita udah bernyanyi untuk Tuhan, kita udah berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, mata kita, dan seluruh hidup kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengarkan boleh berakar dan berdiam dan tertanam di dalam hidup kita. Bahkan tidak hanya itu, firman Tuhan yang kita dengarkan juga bisa berbuah di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita, hidup Lause, hidup adik-adik semua bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yuk semua, mari siap-siap kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Oke? Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, saat ini kita mau sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami untuk kami boleh semakin mengerti dan mengenal firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama bahas satu bagian firman Tuhan. Kita sama-sama renungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Yuk kita mau buka sama-sama kitab Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. Lukas 15 ayat 11 hingga yang ke-24. Dan Lause akan membacakan satu ayat dari bagian ini, yaitu ayatnya yang ke-20 yang berkata, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang tahu nggak ya isi firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini bercerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Yaitu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah adik-adik, pada waktu itu ada seorang bapak yang memiliki dua anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Di mana anak bungsu meminta apa yang menjadi haknya. Dia meminta harta bapaknya yang menjadi bagiannya. Nah, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya tersebut memberikan apa yang diminta oleh si anak bungsu. Dan akhirnya anak bungsu ini menerima yang ayahnya berikan dengan sukacita. Ketika ia telah menerimanya, yang dilakukan olehnya adalah menjual harta atau bagian yang telah diberikan oleh ayahnya tersebut. Dia bersuka cita karena dia mendapatkan banyak uang. Nah adik-adik, setelah dia mendapatkan uang, ternyata dia pergi ke suatu tempat, ke suatu negeri yang begitu jauh. Dan dia pergi dengan sukacita, dengan senang, dengan bahagia. Karena apa? Karena dia membawa uang yang begitu banyak, hasil dari dia menjual apa yang diberikan oleh ayahnya. Adik-adik, apa yang dia lakukan di negeri yang jauh itu? Apa yang dia lakukan dengan uang yang begitu banyak yang dia peroleh dari ayahnya? Dia menggunakan uang itu untuk bersenang-senang. Dia menggunakan uang itu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Dan ketika dia begitu senang, dia begitu puas menggunakan uangnya, apa yang terjadi? Akhirnya uangnya yang banyak itu lama-kelamaan habis. Setelah habis, beginilah keadaan dia.
Setelah uang itu habis, dia tidak memiliki uang lagi. Dia pergi ke suatu negeri yang jauh, dia sendirian di sana, dan teman-temannya semua yang diajak dia bersenang-senang sudah tidak ada ketika dia tidak memiliki apa-apa. Dia sendirian, dia kelaparan, dia hidup sengsara. Dan demikian juga pada waktu itu terjadi di negeri yang dia tinggali, terjadi kelaparan yang begitu besar. Akhirnya kehidupan daripada anak bungsu ini begitu sengsara, begitu menderita. Dia miskin, dia tidak punya uang, dia kelaparan. Ketika dalam keadaan seperti ini, apa yang dia lakukan? Ada yang tahu? Apa yang anak bungsu ini lakukan? Dia pergi mencari pekerjaan. Ketika dia pergi mencari pekerjaan, dan dia menemukan satu orang majikan. Ketika dia sudah menemukan majikan, apa yang terjadi? Ternyata majikan itu menyuruhnya bekerja untuk menjaga babi. Dia disuruh menjaga babi. Dan saat dia sedang menjaga babi, ternyata dia mendengar sebuah suara. Suara apa ya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira dia dengar suara apa? Ternyata dia mendengar suara perutnya. Dia mendengar suara perutnya, dan ternyata perut itu berbunyi karena dia saking begitu laparnya. Adik-adik, dia kelaparan sampai dia ingin makan makanan dari yang babi-babi ini makan, tapi tidak ada sisa. Akhirnya saat dia dalam kondisi kelaparan, dia teringat kepada rumah ayahnya. Dia teringat kepada pekerja-pekerja ayahnya, di mana pekerja-pekerja ayahnya ini tidak pernah kelaparan seperti dia. Mereka bekerja dan mereka bisa menikmati makanan dengan begitu enaknya. Tapi dia hari ini di negeri orang, dia kelaparan dan dia bekerja, tapi dia harus juga menanggung kelaparan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dia ingat akan rumah papahnya, dia ingat akan rumah ayahnya, dia ingat betapa dia tidak bersyukur ketika dia tinggal di tempat ayahnya itu. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Ketika dia ingat, dia langsung berdiri, dia langsung memutuskan untuk dia mau pulang ke rumah papahnya lagi. Mau apa dia pulang? Dia mau meminta maaf kepada papahnya. Dia mau pulang, dia bukan ingin kembali menjadi anak, tapi dia bilang apa? Saya mau pulang lagi, dan saya mau menjadi bawahan ayah saya mau menjadi pekerja ayah saya. Karena saya sudah berbuat salah, saya sudah berbuat dosa, saya sudah menyakiti hati ayah saya. Dan adik-adik yang terkasih, akhirnya dia pergi kembali ke rumah ayahnya. Dia pergi kembali untuk meminta maaf kepada ayahnya. Apa yang terjadi ketika dia sudah dekat dengan rumahnya? Ayahnya melihat dia bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan karena anaknya pulang lagi, tapi ayahnya melihat dia dengan perasaan kasih, dengan perasaan belas kasihan. Dan ayahnya ini begitu mengasihi anak bungsu tersebut. Ketika dia tahu anaknya pulang, dia langsung berlari, dia langsung menjumpai anak tersebut, dia memeluk anak ini dan mencium anak ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apalagi yang ayahnya ini siapkan? Ketika dia tahu anak bungsu ini pulang, dia begitu bahagia, dia begitu bersuka cita. Ayahnya ini menyuruh para pelayannya untuk menyiapkan baju yang indah, pakaian yang indah untuk sang anak, untuk menyiapkan cincin, untuk menyiapkan sepatu yang terbaik untuk sang anak. Bahkan ayahnya bilang apa? Siapkan makanan yang enak, karena hari ini kita mau bersuka cita, karena anakku yang bungsu telah pulang kembali. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana kasih seorang daripada ayah ini kepada anak bungsunya. Meskipun anak bungsu ini telah bersalah, meskipun anak bungsu ini telah menyakiti hatinya, tapi kasihnya lebih besar kepada sang anak.
Dia mau menerima anaknya kembali. Dia mau merangkul, memeluk anaknya, mencium anaknya kembali. Dia bersuka cita ketika anak itu pulang. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mendengar kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, ketika kita melihat sikap ayah dari anak bungsu tersebut, kita ingat dengan siapa? Adakah seorang pribadi yang kita ingat ketika kita melihat sikap ayah ini? Kita ingat dengan Tuhan Yesus. Sikap sang ayah menggambarkan sikap Tuhan Yesus terhadap anak-anaknya. Terkadang kita suka tidak taat kepada Tuhan. Terkadang kita suka melawan Tuhan. Kita suka menyakiti hati Tuhan. Kita suka melanggar perintah Tuhan. Bahkan kita lakukan itu sering. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Dia mau memaafkan kita. Dia mau mengampuni kita. Anak-anaknya yang mau benar-benar datang dan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita mau belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus? Apakah kita mau belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Apakah kita mau belajar mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti hati kita? Orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita? Kita mau belajar mengasihi mereka dengan memaafkan mereka. Kita mau belajar mengasihi mereka dengan mendoakan mereka. Kita mau belajar mengasihi mereka dengan mau tetap berteman dengan mereka. Apakah kita mau belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama mau belajar. Kita sama-sama mau bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi milik Tuhan yang hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus, yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan yang hidup mau melakukan atau menghasilkan buah roh. Adik-adik yang terkasih, seperti rekan-rekan kita yang telah mempraktekkan dalam minggu yang lalu bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup yang menghasilkan buah roh. Kita juga mau belajar bersama-sama seperti itu. Dan kita mau lihat video ini sama-sama. Kita mau lihat rekan-rekan kita yang hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus dan mempraktekkan buah roh. Yuk kita lihat sama-sama. Haleluya, haleluya.